pengen mengetahui nih Ustaz keutamaan dari bulan Safar ini dan anggapan bahwa banyak mungkin ya masih ada masyarakat di luar sana menganggap bahwa bulan ini bulan mungkin salah satu bulan sial kah atau dari beberapa harinya ya ada yang menyebut Rebo Wakasan dan lain sebagainya, ada yang nggak boleh mengadakan pernikahan, bahkan nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana saya tanggapan syariat Islam terhadap pandangan masyarakat yang masih seperti ini, Ustaz? Fadal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kalau kita di situ menengok kepada masyarakat awam ya yang masih mempercayai tentang adanya hari sial, bulan sial dan seterusnya, maka kita dapati bahwa itu semua tidak ada landasannya ya dalam syariat Islam. Jadi dan kita dapati bahwa di setiap negeri orang-orang yang seperti itu ya masih ada. Jadi dan tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain dalam menetapkan atau dalam meyakini adanya hari-hari sial. Ya, kalau tadi disebutkan di negeri kita aja bisa beda-beda. Kita katakan misalkan bulan Safar dan pada hari-hari tertentunya seperti yang tadi disebutkan ada yang disebut sebagai hari-hari sial. Ya, padahal yang sebelumnya juga bulan Syuro juga ya bagi sebagian masyarakat ada yang meyakini sebagai bulan sial juga. Nggak boleh mengadakan acara eh, kesenangan ya seperti pernikahan ataupun membangun rumah ya. Jadi semuanya itu kita dapati di satu negeri saja bisa beda-beda dalam meyakini hari-hari sial. Artinya itu menunjukkan bahwa nggak ada rujukannya ya, tidak ada dasarnya yang benar dalam syariat Islam ya, dan itu dimungkinkan ya tentunya berasal dari keyakinan-keyakinan di luar Islam ya, sebagaimana halnya yang memang pernah diyakini kalau di masa jahiliyah itu mereka menganggap bulan Syawal sebagai bulan yang di situ tidak boleh mengadakan pernikahan. Makanya Nabi SAW di situ di antara hikmahnya ketika beliau eh, menikahi Aisyah radhiyallahu anha ya pada bulan Syawal itu adalah untuk mematahkan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Ya, jadi di sebagian masyarakat kita ada bilang hari Selasa, ada yang bilang hari Rabu. Di sementara di belahan dunia yang lain ada di situ yang mengatakan hari Sabtu itulah yang disebut hari sial. Macam-macam. Jadi kalau kita di situ berpatokan dari kepala manusia ini memang isi kepala manusia beda-beda. Ya. Jadi intinya di situ tidak ada dasar ya sama sekali dan itu adalah merupakan di antara bagian-bagian khurafat yang sumbernya adalah dari luar Islam, ya, dari luar syariat Islam. Maka harus kita tinggalkan kita sebagai seorang muslim ya hanya di situ meyakini, mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW katakan ya bahwa bagi seorang mukmin ya apapun itu baik. Walaupun itu dia tertimpa musibah, apapun itu musibah tersebut ya dan Allah memang bisa menimpakan musibah itu kapan saja. Ya, tapi intinya di situ bahwa eh, apa namanya? Bagi seorang mukmin ya, segala sesuatu apapun urusan yang mengena pada dirinya, apakah itu dalam masalah kelapangan ya ataupun kesempitan ya, maka itu semua adalah baik baginya sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair.
ya, betapa menakjubkan, mengagumkan ya diri seorang mukmin itu. Karena seluruh urusan bagi dia itu baik. Fa in asabathu sarra'u syakara wa kana dzalika khairul lah. Jika dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara wa kana dzalika khairul lah, dan apabila dia ditimpa dengan kesusahan, kesempitan, kesulitan, musibah ya, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Jadi nggak ada di situ hari-hari bagi seorang mukmin kecuali kebaikan. Karena jika seorang itu adalah mukmin, pasti ada kebaikan yang dia akan dapatkan di setiap harinya. Ya, minimalnya di situ dalam kaitan dengan ibadah yang dia kerjakan sehari-hari. Ya, maka itu semua adalah kebaikan ya eh, yang besar dibanding dengan tentunya kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi. Ya, ini kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi atau yang menyangkut agama itu lebih baik tentunya bila dibanding dengan kebaikan-kebaikan eh, duniawi. Nah, jadi itu adapun tentang masalah bulan Safar yang kita masuki saat ini, nggak ada di sana ya satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan mengenai keutamaannya secara khusus. Jadi dia bagikan di situ hari-hari dan waktu-waktu yang lainnya, di mana kalau kita seorang mukmin maka kita mengetahui tentang berharganya sebuah waktu yang mana kita diberikan kesempatan hidup ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di situ tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap di situ terus ya, walaupun tidak ada istilahnya di situ keutamaan yang tersebutkan di dalam atau yang terkait bulan ini, bukan berarti kita kendor dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang terutama yang bersifat wajib bagi kita ya harus kita tunaikan dan berusaha untuk istilahnya kita menambah dengan mengerjakan hal-hal yang dianjurkan ataupun hal-hal yang sunnah ya dari amal-amal soleh. Nah, wallahu a'lam bishawab.